Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang Ethernet protokol. Kita masuk pada Ethernet encapsulation. Bahwasanya Ethernet ini merupakan teknologi yang digunakan jaringan LAN yang paling banyak pada hari ini. Dan ini telah distandar oleh organisasi IEEE 802.2 dan 802.3. Dan Ethernet ini mensupport bandwidth dari 10 megabit per second, kemudian 100 Mbps, 1000 Mbps atau giga, 1 giga per second, sampai dengan 100 gigabit per second. Dan Ethernet ini beroperasi pada layer data link dan physical layer. Jadi untuk Ethernet ini dia akan berjalan pada data link, layer data link dan layer physical. Di sini kita bisa lihat di data link menggunakan standar 802.2, sedangkan di physical menggunakan standar 802.3. Kemudian Ethernet juga bergantung pada dua sublayer, yaitu LLC dan MAC sublayer. Tergantung pada Logical Link Control atau LLC dan MAC Media Access Control sublayer. Dan sublayer sendiri dia akan menangani komunikasi antara layer yang ada di atas dengan layer yang ada di bawahnya. Dan ini akan diimplementasikan pada perangkat lunak atau pada softwarenya. Dan pada LLC, implementasi tersebut tidak tergantung pada hardware. Jadi hardware dari vendor apapun tidak masalah karena akan bekerja pada perangkat lunaknya. Kemudian pada MAC sublayer, nah ini merupakan bagian bawah dari layer data link, sehingga yang diimplementasikan pada MAC ini adalah bagian hardware-nya. Secara khusus biasanya di komputer di bagian NIC, Network Interface Card. Nah, jadi kalau MAC itu di hardware-nya, kalau LLC berjalan pada software-nya. Kemudian pada MAC sublayer, secara umum MAC sublayer ini mempunyai dua tanggung jawab. Yang pertama adalah data encapsulation, yang kedua adalah media access control.
Kemudian terkait dengan data encapsulasi mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu frame delimiting, kemudian addressing, dan yang ketiga adalah error detection. Pada media access control ini secara umum akan bertanggung jawab untuk penempatan frame pada media dan melepas frame dari media. Jadi tanggung jawab dari meletakkan frame dari media dan melepas frame dari media itu berada di media access control. Maka kemudian sublayer bagian ini akan berkomunikasi langsung dengan physical layer di bawahnya. Kemudian selanjutnya yaitu Ethernet frame feed. Nah, ini adalah bagian-bagian dari frame. Bagian-bagian dari frame. Kita lihat di sini bahwasannya ukuran minimum frame pada MAC destination atau alamat tujuan yaitu antara 64 sampai 1518 byte. Maka kemudian frame yang kurang dari 64 disebut dengan collision fragment atau run frame. Dan secara otomatis frame yang kurang dari 64 ini akan diblok, akan dibuang oleh stasiun penerima. Nah, frame yang lebih besar dari 1500 byte maka akan dikelompokkan menjadi frame jumbo atau baby giant frame atau bayi raksasa yang melebihi batasan. Jadi di sini frame itu dilihat Ethernet ukurannya. Jadi kalau ukurannya kurang dari 64 maka dideteksi sebagai collision fragment atau run frame. Dan secara otomatis akan diblok dan yang lebih dari 1500 byte maka dianggap sebagai frame jumbo. Maka jika frame yang ditransmisikan itu ukurannya kurang dari minimum, kurang dari 60 byte, kemudian lebih besar dari maksimum 1500, maka
frame tersebut akan dibuang. Seperti ini. Jadi frame ini ukurannya adalah antara 64 sampai 1500 byte. Kalau kurang akan dibuang, kalau lebih maka akan dibuang juga. Sama-sama dibuang jika kurang dari 64 ataupun lebih dari 1500.